Hai guys, nah sekarang aku akan menjelaskan bagaimana Bandung Lautan Api itu bisa terjadi. Oke, Bandung Lautan Api berada di Jawa Barat, letaknya itu di bagian selatan. Nah, teman-teman tahu bagaimana sejarahnya bisa terjadi? Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kenapa sih bisa terjadi? Nah, ternyata dia itu ada tujuannya loh. Tujuan utamanya adalah ingin menetapkan dan mempertahankan bagaimana kota Bandung bisa tetap menjadi hak miliknya Indonesia. Nah, itu tuh salah satu tujuannya juga adalah untuk menghancurkan gudang persenjataan yang dimiliki oleh Belanda yang berada di kota Bandung. Nah, setelah dipecahkannya gudang pada persekutuan mereka, itu terbitlah suatu tugu bernama Dayakukulot berada di bagian selatan pada kota Bandung. Di situ dibangun sebagai tanda bahwa dulunya Bandung tuh punya sejarah sebagai Bandung Lautan Api, kota di mana semuanya di bumi hanguskan dan tidak ada apa-apa, menjadi peluang puing-puing dan bekas-bekas hasil bakaran yang dijadikan antara Belanda dengan pasukan Indonesia. Namun hal ini tidak sia-sia. Hal ini menghasilkan suatu keuntungan dan keberhasilan. Keberhasilan tersebut, Bandung kini sudah menjadi milik Indonesia dan menjadi tetap sebagai bagian dari Indonesia. Dadah. Hai guys, jadi di sini saya sebagai Adelia ingin menjelaskan tentang siapa aja sih tokoh-tokoh yang berperan penting di dalam pertempuran Bandung Lautan Api. Nah, yang pertama itu ada tokoh penting yaitu Muhammad Toha, yang dimana dia itu sebagai pemuda dari Bandung yang pada tanggal 23 Maret itu kan rakyat Bandung itu yang dari bagian selatan disuruh untuk mengungsi ke bagian utara. Nah, jadi si Muhammad Toha ini juga ikut mengungsi dengan rakyat-rakyat Bandung lainnya ke bagian utara. Nah, tetapi walaupun dia mengungsi ke bagian utara, dia tetap menjalankan aksinya nih dengan diam-diam dengan nama lain. Dia menjalankan taktik gerilya. Nah, taktik gerilya apa sih yang dia lakukan? Kenapa dia jadi penting di Bandung Lautan Api ini? Dia itu menjalankan aksi untuk menghanguskan gudang amunisi di Dayakukulot, yang dimana gudang itu tuh berisi banyak banget dan beribu-ribu senjata dan 18.000 ton bahan peledak yang berada di gudang amunisi tersebut. Nah, jadi si Muhammad Toha ini diam-diam masuk ke gudang amunisi tersebut agar tidak ketahuan dengan pihak Belanda. Dia diam-diam masuk ke gudang itu, lalu dia meledakkan gudang itu. Nah, aksinya tersebut itu tuntas dan lancar. Namun sayangnya dia juga ikut hangus di dalam gudang tersebut karena dia tidak sempat melarikan diri, dan pada akhirnya dia meninggal pada tanggal 11 Juli. Nah, yang kedua ada tokoh yang bernama Aceh Bastaman. Nah, siapa sih Aceh Bastaman ini? Kenapa dia penting di pertempuran Bandung Lautan Api ini? Nah, Aceh Bastaman ini seorang pemuda yang mendokumentasikan peristiwa Bandung Lautan Api tersebut. Nah, jadi dia ini waktu Bandung itu berubah menjadi lautan api, dia mendokumentasikan semua langkah-langkahnya, semua kejadian-kejadiannya, dia yang mendokumentasikannya dan menuliskannya di surat kabar Suara Merdeka. Nah, akibat tulisannya tersebut, akhirnya Bandung Lautan Api ini dikenal luas oleh banyak orang. Nah, yang ketiga ada tokoh bernama Ismail Marzuki, yang dimana dia ini tuh bukan bertempur dengan pedang atau dengan senjata, tetapi dia bertempur dengan seninya nih guys.
ini agak unik ya, tapi ini nyata gitu. Jadi si Ismail Marzuki ini dari bagian Jakarta, dia itu menyaksikannya, terus dia itu menuliskan lagu Halo Halo Bandung yang udah sangat kita kenal nih sekarang. Jadi lagu Halo Halo Bandung itu menceritakan peristiwa Bandung Lautan Api yang ditulis oleh Ismail Marzuki. Nah, setelah itu lagu ini tersebar luas dan lagu ini sering kita pakai dan gunakan untuk lagu wajib nasional. Nah, jadi itulah 3 peristiwa tokoh penting pada peristiwa Bandung Lautan Api. Terima kasih. Hai semuanya, di sini aku akan menjelaskan latar belakang dari Bandung Lautan Api. Nah, mungkin yang pertama itu adalah kedatangan sekutu ke Indonesia. Nah, kedatangan sekutu ke Indonesia ini terjadi setelah Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua dan menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, di momen tersebut, Indonesia ini memanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan ini belum sepenuhnya aman guys, karena kan dalam waktu yang singkat nih, para sekutu itu datang ke Indonesia, tetapi bukan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia, tapi untuk melucuti persenjataan tentara Jepang dan mengembalikan alih kekuasaan Hindia Belanda lewat Nica. Nah, yang seperti kalian tahu, kalau Nica ini adalah perwakilan Belanda yang ingin menjajah kembali. Nah, yang kedua itu ada kedatangan sekutu ke Indonesia nih guys. Nah, pada tanggal 29 September 1945, sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Sipil itu datang ke Jakarta. Nah, mereka pun mulai menyelusuri daerah yang ada di sana sampai akhirnya pada bulan Oktober 1945 mereka tiba di kota Bandung. Nah, tetapi tuh kedatangan mereka itu tidak disambut hangat oleh rakyat yang ada di sana, dikarenakan kedatangan mereka itu buat mengembalikan alih kekuasaan kan. Akhirnya terjadilah itu bentrokan bersenjata yang sangat sengit antara rakyat sekutu dan rakyat yang ada di sana. Akhirnya pun terjadilah pertempuran hebat yang ada di Bandung, bagaikan medan perang yang ada di sana kan. Akhirnya di dalam situasi itu, di pertempuran itu, para sekutu ini membuat ultimatum yang berisi bahwa rakyat yang ada di sana harus segera mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Nah, para rakyat yang mendengar sekutu tersebut menolak dengan tegas ultimatum tersebut, dikarenakan jika mereka menyerahkan kota Bandung begitu saja, sama aja mereka menyerahkan martabat bangsa yang udah mereka raih sepenuhnya. Dan akhirnya mereka menolak ultimatum tersebut. Dan rakyat yang ada di sana melakukan strategi bumi hangus. Nah, strategi bumi hangus itu seperti menghanguskan kota Bandung agar kota tersebut tidak jatuh ke tangan sekutu dan dijadikan sebagai markas militer mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Halo guys, saya menjelaskan
di luar kota Bandung. Hai guys, jadi di sini saya akan jelaskan materi saya, yaitu akhir pertempuran Bandung Lautan Api. Akhir pertempuran Bandung Lautan Api bukanlah kemenangan militer di dalam kota, melainkan sebuah strategi mundur yang bertujuan untuk mencegah pasukan Sekutu dan Belanda menggunakan kota Bandung sebagai markas bisnis militer. Nah, yang pertama itu adalah strategi Bumi Hangus. Strategi Bumi Hangus dalam peristiwa Bandung Lautan Api adalah tindakan TNI dan rakyat Bandung untuk membakar kota mereka untuk mencegah pasukan Sekutu dan Belanda menggunakan kota Bandung sebagai markas bisnis militer. Di bawah Komando Kolonel Abdul Haris Nasution, pembakaran total atau strategi Bumi Hangus ini dilakukan dengan mengungsikan penduduk terlebih dahulu sehingga pasukan Sekutu tidak dapat memanfaatkan apapun dan terpaksa meninggalkan kota. Tujuan dari strategi Bumi Hangus ini juga ada nih. Yang pertama itu untuk mencegah musuh, yang kedua itu memperlambat pergerakan, dan yang ketiga itu menunjukkan perlawanan. Dan poin yang kedua itu adalah mundurnya pejuang dan rakyat. Setelah pembakaran kota terjadi, para pejuang dan sekitar 200 penduduk mengungsi keluar kota, terutama ke arah selatan, dan mundurnya pejuang dan rakyat adalah akhir pertempuran frontal di dalam kota. Nah, alasan dari mundurnya pejuang dan rakyat ini juga ada nih. Yang pertama itu karena kalah jumlah dan kalah senjata. Pasukan Indonesia yang pada saat itu belum memiliki kekuatan yang sama dan setara dengan pasukan Sekutu dan Belanda, sehingga pasukan Sekutu tidak dapat memanfaatkan apapun dan terpaksa meninggalkan kota. Bertempur secara terbuka di tengah kota hanya akan mengakibatkan kerugian besar dan banyak jatuhnya korban yang tidak perlu. Dan alasan kedua itu karena ultimatum Sekutu. Setelah menerima ultimatum Sekutu untuk mengosongkan kota Bandung daripada kota itu diambil alih dan dijadikan markas oleh musuh. Nah, poin yang ketiga itu adalah awal perjuangan gerilya. Serangan gerilya di Bandung merupakan bagian perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah peristiwa Bandung Lautan Api 24 Maret 1946. Pasukan Indonesia di bawah Komando Kolonel Abdul Haris Nasution melakukan serangan gerilya dari luar kota Bandung untuk melemahkan kekuatan Sekutu dan Belanda. Serangan gerilya ini menggunakan taktik secara mendadak, sabotase, dan penyerangan secara kecil-kecilan untuk mengganggu jalur logistik dan komunikasi musuh. Dan perlawanan gerilya ini menunjukkan semangat perjuangan rakyat Bandung dan menjadi salah satu contoh yang strategis dalam melawan perjuangan yang lebih kuat. Halo guys, saya Siti Nurlia. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari peperangan Bandung Lautan Api. Nah, dampaknya itu pasti ada dampak positif dan negatif kan. Nah, yang pertama itu dampak positif deh. Dampak positifnya itu mereka dapat menghambat pasukan tentara Sekutu, Belanda, atau Nica agar tidak dapat menduduki kota Bandung sebagai markas militer mereka. Kemudian seluruh rakyat Bandung Lautan Api juga mereka bersatu padu dan semangat dan juang dan tekad untuk melawan penjajah Belanda tersebut. Kemudian bagian kota Bandung Selatan di tempat itu dikosongkan dan Bumi Hanguskan sebagai tempat para gerilya. Dan selanjutnya kita ke dampak negatif. Nah, dampak negatifnya itu kota Bandung tersebut hancur lebur dan tidak menyisakan apapun. Hancur dan tidak menyisakan mulai dari bangunan dan fasilitas-fasilitas umum. Dan sedihnya itu terpaksa 200.000 penduduk terpaksa mengungsi di pegunungan Bandung Selatan sebagai tempat mereka mengungsi, karena yang kedua lagi mereka tidak ada tempat mengungsi lagi kan, karena kota mereka udah hancur dan hangus. Kemudian mereka harus menunggu bertahun-tahun untuk mengembalikan kota Bandung seperti kota Bandung yang dulu lagi. Nah, sekian dari saya, terima kasih.